Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Helena Dowi Brinmagor, NIM 42121083. Pada hari ini saya ingin em, memaparkan materi terkait bagaimana seorang pemimpin mengatasi masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Kemudian bagaimana juga seorang pengikut mempunyai peran dalam suatu organisasi. Jadi video ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas dan ujian akhir semester dari mata kuliah kepemimpinan. Baik, terkait dengan uh, bagaimana sebenarnya peran seorang pemimpin dan pengikut dalam organisasi, terutama ketika dalam organisasi itu terjadi suatu masalah. Apa yang harusnya dilakukan dan apa langkah yang diambil oleh seorang pemimpin dan juga pengikut dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, mari kita melihat apa itu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain dalam organisasi. Dalam hal ini bisa saja pengikut itu tadi. Kemudian bisa juga masyarakat-masyarakat yang di luar organisasi tersebut. Kemudian dia pemimpin juga dia mempunyai pengaruh terhadap perubahan yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian apa itu pengikut? Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang pemimpin pasti mempunyai seorang pengikut atau beberapa pengikut. Pengikut adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh tindakan dari seorang pemimpin, di mana pengikut ini dia bekerja dalam uh, suatu sistem yang telah diatur, kemudian dalam suatu peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh pimpinan organisasi tersebut maupun aturan yang dibentuk dalam organisasi tersebut atas kesepakatan bersama. Baik, kemudian di sini kita akan membahas lagi tentang bagaimana sebenarnya tugas dari seorang pemimpin. Yang pertama, tugas dari seorang pemimpin, dia menentukan arah, itu yang pertama. Jadi menentukan arah di sini, dia memberikan arahan kemana organisasi itu akan dibawa. Artinya, dengan adanya seorang pemimpin, kita mempunyai nakoda. Kita mengetahui arah dan tujuan organisasi itu dibentuk, arah dan tujuan organisasi itu bekerja ke arah mana, dan yang mampu menegaskan arah dan tujuan itu adalah seorang pemimpin. Nah, kemudian bagaimana seorang pemimpin memberikan suatu gambaran tentang kemana tujuan dibentuknya organisasi tersebut, apa sebenarnya tujuan dari organisasi tersebut. Nah, seorang pemimpin bisa visualisasikan atau menggambarkan terkait tujuan tersebut dengan visi dan misi yang ada pada dirinya, visi dan misi yang ia berikan untuk membangun organisasi tersebut. Kemudian visi dan misi ini hanya bisa diimplementasikan dengan tindakan. Kemudian tindakan-tindakan tersebut itu dibentuk atau direkrut dalam suatu program yang ia buat atau tugas-tugas yang terjadi dalam organisasi. Kemudian tugas yang kedua dari seorang pemimpin, dia menjadi integrator. Artinya seperti yang kita ketahui, bahwa dalam suatu organisasi itu setiap anggotanya mempunyai perbedaan, baik itu dari asal, kemudian karakter, sikap, mental, dan juga berbagai hal lainnya yang menjadi dampak dari jadi dampak dari anggota organisasi tersebut yang diambil dari segala penjuru, ya. Artinya perbedaan-perbedaan dalam organisasi itu yang menyebabkan harus adanya integrator yang mengintegrasikan setiap gerakan atau setiap anggota organisasi agar bekerja dalam sistem yang sama, kemudian mencapai satu tujuan yang sama. Artinya di sini adalah bahwa anggota organisasi tidak boleh bekerja sesuai dengan apa yang diinginkannya, apa yang menjadi karakter pribadinya, tetapi seorang pengikut yang dipimpin dalam suatu organisasi itu diarahkan oleh pemimpinnya untuk kemudian bekerja dalam satu aturan yang sama, dalam budaya organisasi yang sama. Kemudian ada juga tugas seorang pemimpin, yakni pemimpin
pemimpin itu sebagai pemimpin setiap kegiatan dalam organisasi. Yang artinya ketika suatu kegiatan dibangun dalam suatu organisasi, yang menjadi pimpinan dari kegiatan tersebut adalah ya pimpinan organisasinya. Misal ketika rapat, yang menjadi ketua dari atau pimpinan dari rapat tersebut adalah pimpinan organisasi tersebut. Jadi tidak bisa diwakilkan, bisa pun ada pun diwakilkan ketika ada alasan-alasan logis. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana jabatan itu dipangku, bagaimana uh, ia menerapkan kewenangannya, terutama dalam memimpin hal-hal penting dalam organisasi. Kemudian dia juga sebagai koordinator dari bawahan. Nah, di sini koordinator dari bawahan, ketika bawahan bekerja, maka ia yang akan mengkoordinir, ia akan memberi arahan, ia yang akan memberi petunjuk bahwa seorang karyawan bekerjanya harus seperti ini. Karyawan satu pada bidang lain harus bekerja seperti ini, karena dia yang lebih memahami bagaimana seharusnya sistem itu bekerja. Sistem itu bekerja sesuai dengan visi misi yang telah ia tetapkan. Kemudian ia juga pemimpin juga sebagai pengambil keputusan. Di sini seorang pemimpin yang menjadi aktor pengambil keputusan, dia berperan penting dalam menentukan bagaimana keputusan itu diambil untuk kepentingan bersama. Artinya seorang pemimpin di sini harus cerdas. Cerdas dalam arti dia tidak boleh mengambil keputusan dengan hal-hal atau pertimbangan pribadi. Dia harus memperhatikan dan mengenal seluruh apa yang menjadi pokok permasalahan, kemudian apa yang dibutuhkan oleh organisasi, kemudian keputusan yang diambil juga bijak, tidak merugikan pihak-pihak tertentu ataupun merugikan organisasi. Jadi di sini harus ada kecerdasan dan kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Kemudian pemimpin juga memberi motivasi kepada anggota organisasi atau anggota atau pengikutnya. Jadi motivasi di sini ada beberapa jenis, bisa motivasi material, kemudian motivasi non material. Biasanya motivasi non material itu berkaitan dengan sanjungan, pujian, itu tidak bersifat benda. Artinya ketika seseorang melakukan tugas, maka dia melakukannya dengan baik. Kemudian seorang pemimpin memberikan pujian. Nah, pujian itu memberikan kepuasan batin, kemudian kepuasan secara psikis dari um, si pengikut, ya, si yang mendapatkan prestasi tersebut. Nah, hal ini punya banyak sekali manfaat. Di sini hal yang pertama yang sangat bermanfaat itu si pengikut yang disanjung atau yang diberikan motivasi, dia akan lebih meningkatkan semangat kerja. Kemudian si pengikut itu akan bekerja lebih baik, lebih berstamina misalnya karena pingin disanjung lagi. Kemudian seorang pengikut juga bisa diberikan motivasi berupa material. Nah, itu kebanyakan ya seperti yang kita ketahui, kebanyakan seperti pemberian gaji, kemudian reward dari hasil lembur, tips, dan kemudian hal-hal lainnya yang menunjang kebutuhannya dari benda-benda tersebut atau penghargaan-penghargaan berupa uang atas hasil lelahnya. Jadi orientasi utama dari motivasi ini adalah memberikan dorongan atau memberikan dukungan kepada si pengikut untuk meningkatkan kinerja, kemudian untuk lebih bekerja secara efektif. Dan dia belajar dari pengalaman bahwa ketika saya bekerja seperti ini, saya akan mendapatkan sanjungan seperti ini. Kebutuhan batin, kemudian kebutuhan finansial pun akan terpenuhi dengan adanya motivasi ini. Lalu kemudian pemimpin juga mengatasi dan melindungi pengikut, kemudian dia juga mengatasi masalah dan melindungi organisasi. Yang artinya adalah ketika ada ancaman, terutama ancaman internal, kemudian eksternal juga dalam organisasi, maka peran pemimpin di sini sangat besar. Ketika misalnya dalam suatu organisasi mengalami ancaman internal, misalnya ada percecokan, kemudian ada konflik yang mengancam mengancam integrasi dari organisasi, maka sebagai pemimpin yang baik, dia mampu mengawasi
agar tidak terjadi hal tersebut. Kemudian dia melindungi. Melindungi di sini adalah dia memberikan penyelesaian masalah tanpa merugikan satu sama lain. Melindungi tidak harus seperti menjaga begitu ya, tetapi dia memberi solusi. Itu merupakan salah satu tindakan melindungi. Kemudian dari ancaman eksternal, di sini pemimpin dia akan mati-matian untuk melindungi organisasi yang dipimpinnya. Yang artinya ketika organisasi itu diberi ancaman dari luar, maka dengan semampunya ia akan mengerahkan tenaganya, karena melindungi organisasi ini sama dengan melindungi dirinya sebagai seorang pemimpin. Dia mengetahui porsinya sebagai pemimpin, bahwa ia bekerja dalam organisasi ini, hari-harinya bersama organisasi ini, pencapaian tujuannya dalam organisasi ini, dan pemenuhan kebutuhannya dalam organisasi ini. Jadi dia mempunyai kesadaran, kemudian mempunyai niat secara alamiah, tanpa dipaksa dia akan membela organisasinya dari ancaman internal. Begitu. Kemudian bagaimana dengan peran pengikut? Jadi ketika berbicara mengenai pengikut itu tidak akan lepas dari organisasi, kemudian dari suatu pimpinan. Nah, seorang pemimpin tanpa pengikut, dia bukan pemimpin. Jadi dia hanya mampu memimpin dirinya sendiri. Jadi itu merupakan bukan pemimpin yang real ya. Kalau dia hanya dirinya sendiri, jadi itu bukan disebut pemimpin. Jadi pemimpin dalam satu organisasi dia sangat bergantung, kemudian sangat berkaitan erat dengan pengikut. Karena peran pengikut itu juga memberi pengaruh besar terhadap keberadaan seorang pemimpin. Berikut ini bagaimana sebenarnya peran pengikut itu. Yang pertama, dia menjalankan tugas dan perintah. Pengikut itu penganut. Penganut berarti apapun yang dianutnya, apapun yang diperintahkan atas anutannya tersebut, maka ia akan menjalaninya sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan batas ia menganut, misalnya batas ia mengikuti. Nah, kemudian kemudian yang kedua, bagaimana peran pengikut yang kedua, yaitu menentukan hal-hal dan kebutuhan teknis. Seperti yang kita ketahui, dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, seorang pengikut itu sangat penting. Dia yang hari-harinya bekerja dalam organisasi, dia yang setiap hari berhadapi dengan masalah, setiap hari dia yang lebih mengenal bagaimana situasi dan lingkungan. Kemudian bagaimana kebutuhan masyarakat itu, bagaimana kebutuhan dari faktor-faktor produksi. Kemudian bagaimana letak-letak kesalahan dalam sistem produksi. Misalnya saja ketika dalam masyarakat, yang paling berhadapan langsung dengan masyarakat dalam organisasi publik, yakni adalah pengikut atau bawahan. Nah, jarang sekali seorang pemimpin itu ditemui langsung oleh masyarakat. Pasti melalui karyawan-karyawan yang bekerja pada struktur-struktur tertentu yang kemudian menerima tugas untuk menerima masyarakat berkonsultasi misalnya. Jadi peran yang kedua ini sangat pentingnya. Maka dengan adanya peran kedua ini, seorang pemimpin itu mampu memberikan berupa masukan ketika terjadi masalah dalam ini. Karena dia yang lebih mengenal, dia akan memberikan pendapatnya, kemudian dia akan memberikan partisipasinya dalam pengambilan keputusan dengan pemimpin. Kemudian dalam suatu sistem kepemimpinan, tentu yang menjadi faktor pengukurnya adalah kritikan dari yang mengkritik secara utama dari seorang pemimpin adalah pengikutnya. Jadi di sini pengikut sebagai pengkritik terhadap atasan, di mana ketika atasan itu melakukan suatu kesalahan, yang menjadi kritikan yang menjadi pengkritik adalah pengikut. Dengan begitu atasan yang mengetahui di mana letak kesalahannya. Apakah gaya kepemimpinan saya ini sudah tepat atau tidak? Apakah pengikutnya mampu menjalani kepemimpinan, mampu menjalani sistem kepemimpinan saya buat. Kemudian dengan di sini juga peran pengikut itu sebagai bahan evaluasi. Jadi
seperti yang kita ketahui bahwa pengikut itu lebih tahu tentang segala hal teknis yang terjadi dalam lapangan. Pengikut juga dia mengetahui bagaimana sistem kepemimpinan ini sudah tepat atau tidak dalam organisasi, tepat atau tidak pada perlakuannya dalam organisasi. Jadi dengan uh, dengan pengikut yang memberikan berbagai masukan, maka kemudian hasil dari evaluasi terhadap pengikut tersebut itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja dari organisasi itu secara keseluruhan di tahap akhirnya. Kemudian yang keenam atau pembahasan berikutnya ya, kita melihat bagaimana cara pemimpin memecahkan masalah dalam organisasi. Di sini ada 5 cara seorang pemimpin memecahkan masalah dalam organisasi. Yang pertama, dia menggunakan metode pendekatan masalah. Artinya, ketika pendekatan itu dilakukan, maka tidak bersifat memaksa. Artinya, pendekatan di sini dilakukan dengan persuasif. Seperti misalnya ajakan, bujukan, rayuan, mediasi. Itu merupakan pendekatan-pendekatan secara psikis, secara halus yang dilakukan oleh organisasi atau pemimpin. Kemudian sebelum melakukan yang namanya melakukan penyelesaian masalah, tentu dalam suatu organisasi atau cara pemimpinnya itu mendefinisikan masalah. Pemimpin harus benar-benar tahu apa yang menjadi pokok permasalahan. Dia di sini melakukan pemanggilan terhadap pegawai-pegawai tersebut, ditanyai, diwawancarai apa sebenarnya yang menjadi masalah bagi si A dan si B yang bersangkutan. Kemudian dia mengembangkan alternatif solusi. Jadi ketika gambaran masalahnya sudah ada, kemudian dia memberikan alternatif solusi. Alternatif solusi di sini memberikan beberapa solusi yang tepat. Nah, kadang dalam suatu organisasi solusi itu ada berbagai cara, tapi yang lebih kritis untuk mengetahui solusi apa yang tepat itu adalah pihak ketiga dari yang dua pihak bermasalah. Misalnya pihak A dan B, ya, yang mampu untuk mengetahui solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah si A dan si B itu adalah pihak ketiga. Nah, di sini pihak ketiga yang diambil contohkan tadi adalah si pengikut ini. Jadi dia memberikan beberapa alternatif solusi yang tidak memberatkan si A dan juga tidak memberatkan si B. Kemudian di sini juga pemimpin mempunyai solusi, yakni mengevaluasi alternatif solusi. Dia mengevaluasi apakah solusi ini tepat untuk si A, apakah solusi ini tidak merugikan si B. Nah, di sini dia memberikan analisis yang kuat. Apakah dengan solusi seperti ini kinerja dari si B setelah selesainya masalah ini akan sama, ataupun si A akan sama setelah masalah ini selesai. Apakah kinerjanya sama? Apakah ada tidak kemungkinan yang terjadi permasalahan lagi ketika alternatif solusi ini sudah diberikan. Nah, di sini kekuatan berpikir kritis, kemudian kekuatan menganalisa kebutuhan individual dari seorang pemimpin terhadap pengikutnya itu sangat tinggi. Kemudian ketika kemampuan itu sudah dimiliki, maka otomatis hal keempat ini akan sangat mudah dilakukan, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dilakukan jangan secara terburu-buru, yang artinya harus melalui tahap-tahap yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Ketika tahapan itu sudah selesai dan betul-betul sudah tepat, maka keputusan itu bisa diambil. Usahakan pengambilan keputusan ini tidak memberatkan pihak sebelah. Nah, dan keputusan ini diketahui oleh semua pihak yang bermasalah. Jadi pemberian keputusan ini menghadirkan dua belah pihak. Kemudian keputusan ini memberikan dampak positif dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian lakukan tindakan. Tindakan di sini ketika pengambilan keputusan telah ditetapkan, apa yang tindakan yang dilakukan? Apakah salah satunya diberi hukuman atau apakah dua-duanya tidak diberi hukuman? Kemudian apakah ada sanksi-sansi tertentu dari pihak yang bersalah atau apakah dua pihak ini sama-sama bersalah dan apa hukumannya? Nah, ini
merupakan tindakan yang juga memberikan suatu kemungkinan yang nantinya akan membuat eksistensi pemimpin itu juga berubah-ubah. Kadang seorang tidak mengetahui kesalahannya, tapi dia melihat tindakan dari kepemimpinan itu sangat kasar, misalnya sangat keras, memberikan sanksi. Namun di sini juga di sisi lain hal ini dilakukan untuk memberikan suatu perasaan tertentu atau suatu keinginan tertentu dari pemimpin, misalnya rasa bersalah dari salah satu pihak, kemudian rasa sadar diri, kemudian rasa menerima keadaan dari pihak yang bermasalah gitu. Jadi dengan mengambil suatu tindakan itu juga membuktikan ketegasan dari seorang pemimpin. Jadi baik, demikian hal yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sekiranya materi yang saya berikan dapat memberi manfaat positif bagi kita semua dan juga kepada uh, mata kuliah kepemimpinan ini, sekiranya mata kuliah ini uh, uh, menjadi salah satu awalan yang baik, awalan pembelajaran yang baik bagi calon-calon pemimpin, bagi calon-calon pengikut nantinya. Jadi dengan berakhirnya video ini, saya mengakhiri juga ujian akhir semester saya dalam mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih.